Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Majelis Jemaat mengundang Bapak Ibu untuk melaksanakan kebaktian kita secara channel YouTube. Kebaktian kita mulai, mari ambil saat teduh sejenak. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita menyanyi dari KJ 4 ayat yang pertama dan yang kedua. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Ini
Dengarkanlah pengakuan dosa. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kini dengarlah firman Tuhan yang memberitakan anugerah pengampunan bagi kita sekalian, sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayatnya yang ke-10 demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima sapaan firman Tuhan. Adapun bagian Alkitab yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 35 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sebelum kita membaca, mari kita menengadahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah Bapa yang penuh dengan cinta kasih dan sayang, Bapa yang senantiasa merawat dan memelihara kehidupan kami, dan bahkan Bapa yang senantiasa memberikan kecukupan dan kelimpahan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Kristus Tuhan kami. Pada saat ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan, menaikkan syukur dan terima kasih kami melalui ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, di dalam peribadatan ini, kami juga diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Kristus, supaya kami dimampukan untuk mengerti dan memahami arti firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk memberitakannya. Kuasa Roh Kudus-Mu juga memampukan hamba-Mu, menolong hamba-Mu untuk berbicara dan berkata-kata. Terima kasih ya Kristus Tuhan Allah kami yang penyayang. Doa ini kami bawa kepadamu di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Yesaya pasal 35 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7 demikian. Kuatkan tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang-orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam Bapak Ibu, bagaimana kabar Bapak Ibu saudara sekalian pada hari ini? Saya berharap Bapak Ibu tetap dalam kondisi yang sehat,
Walaupun mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu yang sedang sakit, yang merindukan kesembuhan, atau bahkan Bapak Ibu yang sedang gelisah oleh karena kekhawatiran, oleh karena kecemasan. Mari ketika ibadah dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, kiranya boleh menjadi kekuatan, pengharapan, dan penghiburan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda firman Tuhan dari Yesaya pasal 35 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu melihat gambar yang ada di slide ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika Bapak Ibu melihat gambar ini, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu saudara sekalian? Apa pendapat Bapak Ibu berkaitan dengan dua gambar tersebut? Di antaranya mungkin Bapak Ibu akan menjawab itu adalah gambar tentang berbagi, atau foto tentang berbagi, foto yang menggambarkan kepedulian, atau foto yang menggambarkan orang yang harus dibantu. Atau bisa jadi bahwa Bapak Ibu memiliki jawaban bahwa itu adalah sesuatu yang sedang ngetren sekarang ini. Bapak Ibu, kita banyak melihat gambar-gambar ataupun tayangan-tayangan yang menunjukkan kepedulian, kebaikan, lalu kemudian didokumentasikan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gambar itu paling tidak menunjukkan bahwa ada satu realitas kehidupan yang membutuhkan perhatian, kepedulian, dan kepekaan kita sebagai umat Allah. Tetapi persoalannya adalah bahwa kita sebagai umat Allah, terkadang kita melihat ke dalam diri kita, lalu kemudian kita menyimpulkan bahwa tidak ada yang bisa kita perbuat. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Apalagi di tengah-tengah situasi yang sulit, pandemi pada saat ini, perekonomian kita pun sedang sulit. Mungkin kita berpikir bahwa, oh, saya masih memerlukan bantuan. Saya masih membutuhkan uluran dan kepedulian dari orang lain. Saya belum mampu berbagi dan peduli dengan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesaya pasal 35, ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Konteks dari teks yang kita baca ini adalah nubuatan Yesaya, di mana pada saat itu Yesaya, umat Tuhan, dalam hal ini konteks Yesaya hadir, Israel sudah terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Selatan disebut juga dengan Yehuda dan beribu kota di Yerusalem. Memang Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa pada saat itu Israel sedang mengalami kejayaan. Tetapi kejayaan mereka kemudian tidak dibarengi dengan kesetiaan mereka kepada Allah. Karena apa? Karena para pemimpin mereka justru menyembah kepada dewa-dewa dan Baal-Baal. Mereka bukan menyembah Allah, mereka bukan menyembah Yahweh,
tapi mereka menyembah Baal. Secara sosial, secara politis, pada saat itu mereka juga sedang mengalami satu situasi yang sulit. Karena pada saat itu bangsa Israel, Yehuda, sedang mengalami ancaman dari bangsa lain, yaitu Asyur. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ketika menghadapi ancaman dari bangsa lain, para pemimpin Yehuda pada saat itu tidak mencari Allah, tetapi mencari kekuatan bantuan dari bangsa lain. Salah satunya adalah Mesir. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Yesaya hadir mengingatkan kepada Yehuda, kepada para pemimpin Yehuda pada saat itu, bahwa kita memiliki Allah. Allah yang membela dan Allah yang membebaskan umatnya. Allah yang senantiasa bertindak. Bahkan ketika umatnya berpaling dari hadapannya. Yesaya mengingatkan kepada para pemimpin bangsa Yehuda pada saat itu bahwa Allah akan memulihkan kondisi mereka. Allah hadir. Allah bertindak. Dan bahkan tadi Yesaya pun menggambarkan bagaimana tindakan Allah itu dinyatakan. Misalnya kepada orang yang bisu, kepada orang yang tuli. Ini menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan. Dan Allah hadir. Allah bertindak. Karena itu Yesaya mengatakan, jangan takut. Jangan goyah. Kembali kepada Allah. Allah akan membebaskan, Allah pembela, Allah adalah pribadi yang akan bertindak. Sekalipun umatnya menyimpang, sekalipun umatnya tidak menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya, tetapi Allah mengasihi mereka. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa pesan yang ingin disampaikan? Dari apa yang disampaikan oleh Yesaya kepada gereja, kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai umat Allah yang hadir, yang ada pada saat ini. Yang tentu Bapak Ibu dan Saudara, kita mengalami pergumulan yang sama, kita mengalami kerinduan yang sama. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah persoalan-persoalan dan pergumulan yang kita hadapi pada saat ini. Pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi Yesaya pertama-tama adalah, mari kita kuatkan iman kita kepada Allah yang membebaskan dan memulihkan. Mari kita yakinkan iman kita kepada Allah yang telah mengaruniakan kebebasan kepada kita dan yang telah memulihkan hidup kita. Membebaskan kita dari kuasa dosa dan memperbaharui hidup kita menjadi manusia-manusia yang baru. Ini menjadi sebuah penghiburan sekaligus juga memberikan sebuah harapan. Karena ternyata Allah kita adalah Allah yang tidak membiarkan kita binasa oleh karena dosa-dosa kita. Tapi Allah hadir di dalam Kristus Yesus untuk mengangkat kita, melepaskan kita dari dosa dan memulihkan kita untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Dan yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dengan pemulihan
dan pembebasan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita memiliki optimisme akan kehidupan kita, masa kini dan juga masa yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sebarkan rasa optimis kepada siapapun juga yang ada di sekitar kita. Terlebih di tengah-tengah situasi yang sulit, dan lalu kemudian pesimis, kehilangan pengharapan. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita optimis bahwa Allah pasti bekerja dan bertindak. Optimis ini menolong kita untuk kita melihat bahwa segala sesuatu, bahkan di dalam segala pergumulan kita pun ada hal yang positif yang bisa kita kembangkan, Bapak Ibu dan Saudara. Saya lupa dalam renungan harian hari apa, saya juga berbicara tentang hal-hal yang positif, mengajak kita untuk berpikir positif. Jika Bapak Ibu membaca renungan hariannya, kita diingatkan kembali untuk melihat sesuatu dengan sudut pandang yang positif. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang disampaikan oleh Yesaya kepada saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini adalah kabar baik, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita menerima kabar baik, apakah kita lalu kemudian akan menyimpan untuk diri kita sendiri? Tentu tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Kita akan gelisah kalau kita menerima kabar baik itu hanya untuk diri kita sendiri. Kita akan gelisah dan tidak nyaman, lalu kemudian kita akan membagikannya kepada orang lain. Orang lain, untuk apa? Supaya orang lain paling tidak mendengar kabar baik itu. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, sebarkanlah kabar baik ini. Sebarkanlah optimisme ini. Sebarkanlah hal-hal yang positif melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, dan juga tindakan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di antaranya adalah melalui slide yang pertama tadi. Dengan menyatakan kebaikan-kebaikan. Yang menerima bantuan, yang menerima dukungan bukanlah objek bagi kita, Bapak Ibu dan Saudara. Objek yang perlu dikasihani, bukan. Tetapi mereka adalah benar-benar subjek yang setara dengan kita. Yang setara dengan saya, yang setara dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sehingga apa yang kita lakukan adalah cinta kasih kita, dukungan kita, support kita yang membawa optimisme bagi mereka. Dengan demikian, kita pun mampu menjadi Yesaya-Yesaya yang baru. Yang hadir, memberikan pengharapan, memberitakan kabar baik bagi dunia, bagi sesama kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama gereja dari segala tempat dan abad. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkesan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa persembahan dan juga doa syafaat. Kita berdoa. Ya Kristus, sumber cinta kasih yang sempurna, pada saat ini kami datang kembali ke hadapan Tuhan, menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan rasa syukur kami wujud nyatakan melalui persembahan yang telah kami himpunkan pada saat ini. Tuhan berkati persembahan ini agar boleh menjadi sarana bagi kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami pun saat ini ya Tuhan ingin berdoa bagi setiap keluarga lepas keluarga yang dimanapun kami berada. Kami ingin menyerahkan setiap kehidupan keluarga kami masing-masing dalam pergumulannya, baik karena relasi suami istri, relasi orang tua dengan anak, baik pergumulan ekonomi, pergumulan usaha dan pekerjaan mereka, baik pergumulan oleh karena sakit penyakit, baik pergumulan pendidikan mereka, baik pergumulan iman mereka, baik pergumulan apapun juga ya Kristus. Kami ingin menyerahkannya dalam kasih-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa hadir, tepat memberikan apa yang terbaik bagi mereka, sesuai dengan waktu yang Kau pandang baik bagi mereka. Kuatkan dan teguhkanlah iman jemaat-Mu. Dan kami pun saat ini berdoa bagi para orang tua kami yang sudah sepuh, yang berulang tahun, baik ulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan pun kiranya memberkati mereka. Demikian juga dengan keluarga-keluarga yang sedang menanti kehadiran anak. Tuhan pun memberkatinya, sehingga pada waktunya mereka pun boleh mendapatkannya. Kami pun saat ini ya Kristus berdoa bagi kehidupan persekutuan kami GKP Jemaat Ujung Berung. Dengan segala tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, situasi dan kerinduan kami untuk kami beribadah kembali di gedung gereja, kiranya juga Tuhan boleh memberkati situasi saat ini yang kiranya juga dapat memungkinkan kami untuk kembali dapat ibadah seperti sedia kala. Kami pun saat ini berdoa bagi para penatua, Tuhan kiranya juga berikan semangat melayani Tuhan, kesukacitaan, kerendahan hati, kebersamaan di antara kami. Sehingga kami seia, sekata, sehati, sepikir, bergandeng tangan melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga komisi-komisi yang ada Tuhan dengan segala tantangan dan pergumulan yang ada pada saat ini. Kiranya juga Tuhan, mereka boleh menjadi bagian dari Gereja Kristen Pasundan Ujung Berung untuk bersama-sama melayani Tuhan, menghadirkan kasih Kristus. Kami pun saat ini ya Tuhan ingin berdoa bagi kesatuan seni tempur di mana kami hadir di dalamnya. Tuhan Kau boleh berkati lapisan pimpinan, bahkan juga sampai ke tingkat yang terbawah. Di dalam mereka pun Tuhan boleh hadir untuk menghadirkan kedamaian, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupan bersama.
Bapa kami yang di surga, kami pun saat ini berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan kiranya boleh berkati mereka semua Tuhan, terlebih juga dalam mengatasi dan menuntaskan persoalan pandemi virus COVID-19 saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan, vaksinasi masih terus dilakukan. Tuhan pun kiranya boleh memberkatinya. Tuhan, kami pun saat ini berdoa bagi kesejahteraan bangsa dan negara kami. Masih ada banyak saudara-saudara kami yang hidup di dalam pergumulan, dalam penderitaan. Kiranya juga Tuhan hadir dan kuatkan mereka. Ya Kristus Tuhan Allah kami, terima kasih untuk persekutuan kami pada hari ini. Kami akan mengakhiri segala doa dan harapan kami ya Kristus, yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat yang sejati bagi kami. Dan kami akan menyempurnakannya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita akan melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena itu Bapak Ibu dan saudara, apa yang sudah diberitakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu berpegang teguhlah dan berimanlah secara teguh kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Karena Allah kita adalah Allah yang membela, Allah yang membebaskan kita, dan Allah yang senantiasa memberikan cinta kasih-Nya kepada kita dan bertindak sesuai dengan waktu yang tepat di hadapan Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.